Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash untuk season 8 pada episode 11 dan 12. Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan Kapten Joe yang menjelaskan kepada mereka mengenai beberapa korban dari serangan sang api hitam yang menurutnya mempunyai latar belakang masalah yang sama, yaitu mereka semua dirundung rasa sedih akibat kehilangan orang yang mereka cintai, sehingga memancing sang api hitam untuk memakan rasa emosi mereka. Serta akibat banyak serangan yang terjadi, mereka telah menyempurnakan alat yang dapat mengurung makhluk tersebut agar tidak memakan banyak korban. Tak berapa lama kemudian, Caitlin datang dan mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan sosok api hitam tersebut yang menurutnya adalah Ronnie yang memintanya untuk segera diselamatkan. Ia pun menunjukkan hasil analisanya yang mengatakan bahwa fusi radiasi dingin yang dihasilkan dari sang api hitam sama mirip dengan kekuatan dari Ronnie yang telah meninggal akibat menyelamatkan kota pada beberapa tahun yang lalu. Dan bersama dengan Profesor Stein, ia menjadi Firestorm. Namun salah satu dari mereka tak dapat selamat dari ledakan tersebut. Caitlin menduga bahwa Ronnie terjebak dalam kekuatannya sendiri pada saat ledakan tersebut terjadi, sehingga ia berusaha untuk kembali ke mereka namun tak dapat mengontrol kekuatannya, sehingga akibatnya ia membunuh banyak orang. Dan Caitlin meminta mereka untuk segera menyelamatkan Ronnie. Namun Barry yang tidak setuju dengan hal tersebut mengatakan kepada Caitlin bahwa terlalu awal untuk mengambil keputusan bahwa itu merupakan sosok Ronnie. Yang kita tahu bahwa sosok sang api hitam dapat memanipulasi pikiran seseorang sehingga bisa saja sang api hitam menipu Caitlin. Namun Caitlin tetap yakin bahwa apa yang ia lihat adalah sosok Ronnie dan akan tetap melanjutkan membuat alat yang dapat mengembalikan Ronnie. Di tempat lain terlihat Cecil akan segera keluar dari Star Labs, namun keanehan mulai terjadi di mana suara dari Ronnie mulai terngiang-ngiang di kepalanya dan mengatakan untuk segera membebaskannya dari penderitaan tersebut. Dan tak berapa lama kemudian Barry muncul dan menanyakan apa yang terjadi kepada Cecil. Ia pun mengatakan apa yang ia rasakan di mana Ronnie memohon kepada mereka untuk segera membebaskannya. Dalam hal ini, Ronnie tidak ingin dihidupkan kembali dan justru ingin terbebas dari belenggu tersebut. Mereka pun menjelaskan kepada Caitlin bahwa Ronnie meminta untuk tidak diselamatkan dikarenakan Cecil merasa bahwa sosok sang api hitam tersebut yang membelenggu Ronnie dan membuatnya tak dapat ke alam yang semestinya. Namun Caitlin masih tidak percaya dengan hal itu dan akan tetap membuat Quantum Splicer yang dapat mengembalikan Ronnie dalam keadaan yang sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Iris telah tersadar dari pingsannya akibat kejadian beberapa waktu yang lalu. Dan Sue mengatakan bahwa time sickness dari Iris semakin parah dan membuat ibu dari T-nya telah menghilang. Tak berapa lama kemudian muncul T-nya yang tidak terima ibunya terhapus dari dunia ini, sehingga ia memutuskan untuk membuat Iris menghilang dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan menurutnya cara tersebut setara akibat Iris yang menghapus ibunya di dunia ini. Kembali ke Star Labs, Barry mengumpulkan rekan timnya yang lainnya dan mengatakan kepada mereka bahwa Ronnie tidak ingin dihidupkan kembali dan hanya menginginkan dirinya terbebas dari belenggu sang api hitam, sehingga untuk saat ini mereka harus membebaskan Ronnie dengan cara mengurung sang api hitam dan meledakannya di dalam bola kuantum, dan mereka sepakat untuk melakukan rencana tersebut. Singkat cerita, di sebuah perkemahan terdapat beberapa orang yang sedang menceritakan kisah-kisah horor mereka yang membuat malam suasana di tempat tersebut semakin mencekam. Namun tanpa diduga-duga dari api unggun mereka muncullah sosok sang api hitam yang entah apa penyebabnya ia muncul di tempat tersebut. Dan bersamaan dengan itu, di Star Labs mereka mendapatkan alarm bahaya dari sana dan membuat Barry membawa rekan timnya untuk segera menghancurkan makhluk tersebut. Barry pun dengan bola kuantum yang telah mereka buat segera mengurung sang api hitam masuk ke dalam bola tersebut dan berhasil mengendalikannya. Namun serangan dari Frost yang tanpa diduga-duga membuat bola tersebut terpental dan kembali membebaskan sang api hitam. Frost tidak tanpa alasan melakukan hal itu dan mengatakan kepada Barry bahwa untuk saat ini cukup membiarkan Caitlin menangani apa yang terjadi pada Caitlin saat ini dan mempercayakannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan hal tak terduga pun terjadi.
both okay now. Pada keesokan harinya, mereka membawa Ronnie ke Star Labs dan memeriksa kondisi dari tubuhnya. Dan dari hasil pemeriksaan, Caitlin mengatakan bahwa kondisi dari Ronnie mulai membaik seiring berjalannya waktu. Serta tak hanya itu, Chester menganalisa jejak api hitam yang meneror kota Central City yang faktanya setelah Ronnie kembali, tidak ditemukan serangan apapun dari makhluk tersebut. Sehingga bisa dipastikan bahwa Ronnie merupakan pelakunya dan telah kembali dari kematiannya. Serta mereka bahagia dikarenakan salah satu dari rekan tim mereka yang dulu kembali bersama mereka. Singkat cerita, Barry kembali ke apartemen miliknya dan menghubungi Iris, namun tidak mendapatkan balasan dari istrinya. Tak berapa lama kemudian, Sue mendatanginya dan mengatakan kepada Barry bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi hal kepada Iris dan membuatnya menghilang entah kemana. Dan hal tersebut membuat Barry sangat syok mendengar apa yang dikatakan oleh Sue. Sementara itu di Star Labs, Caitlin terkejut dikarenakan Ronnie tak berada di tempat perawatan yang seharusnya ia berada. Caitlin mulai mencarinya dan menyusuri setiap tempat yang ada di Star Labs dan merasa ada yang aneh dengan suasana di Star Lab pada saat itu. Ia pun mulai mendengar suara Ronnie memanggil namanya dan berjalan menuju sumber suara tersebut yang ternyata Ronnie telah berada di sana. Dan akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Barry dan Cecil sebelumnya mengenai apa yang telah mereka katakan kepada Caitlin bahwa makhluk tersebut bukanlah Ronnie dan memanipulasi Caitlin. Dan berkat alat quantum splicer membuat makhluk tersebut dapat membentuk wujudnya sendiri dan memperkenalkan dirinya sebagai Deathstorm. He's dead. Gave his life to its power. Gave me life beyond death. Deathstorm memperlihatkan dari mana ia berasal dan apa tujuannya ke bumi, serta berterima kasih kepada Caitlin karena telah membangkitkannya. Namun Barry seketika itu datang dan menyelamatkan Caitlin sehingga Deathstorm untuk sementara waktu meninggalkan mereka. Caitlin pun mendapatkan perawatan serta menjelaskan kepada mereka bahwa makhluk tersebut bernama Deathstorm dan menginginkan sesuatu darinya, serta benar yang dikatakan oleh Barry bahwa itu bukan Ronnie yang ia kenal dan sangat menyesal dikarenakan tidak mendengarkan rekan timnya yang berakibat makhluk dari dunia lain bangkit dan mengincarnya. Namun rekan timnya memaklumi hal tersebut dan mereka akan bersama-sama melacak keberadaan dari Deathstorm. Tak berapa lama kemudian, Barry mendapatkan kabar bahwa Iris telah kembali ke apartemen mereka dan segera menemuinya. Iris menjelaskan apa yang terjadi mengenai time sickness-nya yang membuat dirinya bisa kembali dari kekuatan T-nya, serta khawatir time sickness yang dideritanya akan semakin parah yang bisa saja Iris menghilangkan siapa saja yang ia sentuh. Di tempat lain terlihat seorang kakek yang sedang menunggu di halte bis dan merasa seseorang sedang mengawasinya. Namun betapa terkejutnya ia dengan makhluk yang ia temui yang ternyata itu adalah Deathstorm yang kembali memakan korban dengan kekuatan apinya. Keesokan paginya, pihak kepolisian disibukkan dengan banyak laporan kasus kematian di mana mayat dari korban terbakar begitu banyak ditemukan di Central City. The Flash yang berada di sana menuturkan bahwa pelaku dari semua kejadian tersebut bernama Deathstorm yang masih belum mendapatkan motif pembunuhan yang dilakukannya, serta Barry dan timnya di Star Labs akan berusaha mencari cara agar Deathstorm segera dikalahkan. Barry pun kembali ke Star Labs dan berharap timnya menemukan petunjuk keberadaan dari Deathstorm. Namun nyatanya mereka tak dapat melacak keberadaan dari Deathstorm yang menghilang tanpa jejak dan membuat mereka cukup frustasi dengan apa yang ada. Cecil pun mendatangi mereka untuk mengabarkan bahwa kondisi dari Caitlin baik-baik saja, dan bersamaan dengan itu Barry mendapatkan ide yang menurutnya dapat mengetahui keberadaan dari Deathstorm. Dengan memanfaatkan kekuatan dari Cecil yang dapat merasakan emosi seseorang, maka Deathstorm yang memakan kesedihan dari seseorang dapat dengan mudah dilacak oleh mereka. Dan mereka pun berencana untuk mempersiapkan alat yang dapat membantu Cecil memperluas jangkauan kekuatannya. Pada malam harinya di apartemen milik Iris, Deon sang Steel Force mendatanginya dan mengatakan bahwa time sickness yang diderita oleh Iris semakin parah, serta akibatnya Deon juga terkena dampak dari penyakit Iris yang terhubung dengan dirinya. Akibat dari penyakitnya tersebut menghilangkan ibu T-nya dan mereka harus segera mencari keberadaan dari ibu T-nya. Deon pun mempunyai ide untuk membagi kekuatannya kepada Iris sehingga apabila Iris tiba-tiba menghilang maka dirinya akan segera mengetahui keberadaan dari Iris dan segera menariknya keluar dari dimensi manapun ia berada. Namun setelah memberikan kekuatannya sebagian, Deon merasa ada yang aneh pada tubuhnya dan tiba-tiba saja menghilang entah kemana.
Sementara itu di Star Labs, mereka telah berhasil membuat alat yang dapat memperluas kekuatan dari Cecil dan memulai rencana mereka yang ternyata berhasil melacak keberadaan dari Deathstorm yang ternyata keberadaannya bersumber di dalam Star Labs itu sendiri. Dan tiba-tiba keanehan mulai terjadi serta kini Deathstorm memulai memasuki pikiran dari Cecil dan mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang sia-sia dikarenakan apa yang diinginkannya tak lama lagi akan terwujud dan akan segera membawa Caitlyn bersamanya, serta selama ada perasaan kesedihan, maka Deathstorm akan tetap hidup di dunia mereka. Seperti apa yang dikatakannya, kini Deathstorm menyerang Frost dan membuatnya tak sadarkan diri sehingga membuatnya dapat dengan mudah membawa Caitlyn bersamanya. Barry pun mulai mengejar Deathstorm melalui alat pelacak yang ada di dalam ponsel milik Caitlyn. Ia pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan Caitlyn kembali dan mengalahkan Deathstorm saat itu juga, serta Barry akan mencoba hal baru dari dirinya, yaitu berlari di atas udara dengan pijakan petir miliknya sendiri, dan cara tersebut ternyata berhasil. Deathstorm pun keluar dari portalnya dan telah berada di pusat kota yang ramai dikunjungi oleh warga sekitar. Ia pun memperlihatkan kepada Caitlyn kekuatan yang ia miliki dan membuat orang-orang yang berada di sana dalam sekejap terbakar oleh apinya, yang hasil dari perbuatannya ia menyerap segala kesedihan yang ada dan semakin membuatnya bertambah kuat. Dan terungkap fakta yang sebenarnya bahwa Deathstorm sengaja melintasi alam semesta untuk bertemu dengan Caitlyn dan berniat untuk menjadikannya sebagai pengantinnya serta memberikan sesuatu kepada Caitlyn. Barry pun kembali menemukan keberadaan dari Caitlyn dan mempertanyakan apa yang terjadi kepada dirinya, yang ternyata Deathstorm sedang merencanakan sesuatu. Caitlyn pun kembali ke Star Labs dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya serta hasil pemeriksaan kondisi tubuhnya dari apa yang telah Deathstorm berikan kepadanya membuat tubuh Caitlyn memiliki regenerasi tinggi yang membuatnya tak menua sebagaimana semestinya, serta ia menuturkan bahwa Deathstorm berasal dari dimensi lain dan sengaja mendatanginya untuk menjadikannya sebagai pasangannya, dan Deathstorm akan kembali setelah mengumpulkan banyak kekuatan dan memberikannya kepada Caitlyn sehingga mereka akan hidup bersama untuk selamanya. Barry pun menceritakan kepada timnya bahwa saat sebelum Deathstorm masuk ke dalam portal miliknya mengejar Caitlyn, dia melihat ke dalam portal tersebut yang tampak tak asing baginya dan mengatakan bahwa itu merupakan perwujudan dari bentuk singularitas yang terhubung antar dimensi, dan hal tersebut sama seperti yang ia lihat ketika Ronnie mengorbankan dirinya untuk Central City pada 7 tahun yang lalu, dan Deathstorm berasal dari singularitas tersebut. Dari penuturan Barry, kini Chester memiliki ide untuk membuat alat yang dapat menahan kekuatan dari Deathstorm dan bahkan bisa mengalahkannya. Namun dibutuhkan seseorang yang dapat menahan beban tersebut. Frost pun muncul dan mengajukan diri sebagai relawan dikarenakan kekuatan fusi dinginnya sama dengan Deathstorm, sehingga akan menjadikan dirinya sebagai anti Deathstorm dan melenyapkan Deathstorm untuk selamanya. Dan seperti biasa, film pun bersambung.